Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 3226 Kota Badao. Keluarga Sen. Ketika Lin Bai dan Zhang Zhenqing sedang mengobrol di mulut kota Qingxi, tiba-tiba terdengar suara gemuruh di langit. Mereka mendongak dan melihat dua perahu roh saling berhadapan di atas awan. Kedua perahu roh itu penuh dengan seni bela diri dan saling melotot. Mereka sepertinya sedang berdebat tentang sesuatu. Namun pada saat ini, tiba-tiba sebuah pedang kosong jatuh dari langit dan menghantam perahu roh. Itu membagi perahu menjadi dua bagian. Sebagian besar prajurit di dalamnya tewas dan terluka. Hanya beberapa pejuang kuat yang selamat. Dan mereka yang selamat memandang dengan marah ke arah perahu roh, lalu berbalik dan lari. Kemudian, perahu roh lainnya jatuh ke kota Qingxi dan menghilang. Zhang Zhenqing berbisik, salah satu dari 4 keluarga, Kota Badao, keluarga Sen. Kota Badao. Lin Bai memandang Zhang Zhenqing. Zhang Zhenqing berkata dengan suara rendah, di Kabupaten Longhe, kekuatan terkuat tidak lebih dari kantor prefek, 4 keluarga besar, dan 4 gerbang utama. Di dalam 4 gerbang utama, Danau Pedang kini telah dihancurkan, hanya menyisakan Sekte Suhyun, Sekte Huntian, dan Sekte Canya. Adapun 4 keluarga itu, mereka adalah keluarga Li di Hulusan, keluarga Jiang di kota Jiangning, keluarga Yun di kota Dongyang, dan keluarga Sen di kota Badao. Tepatnya, keluarga Sen bukanlah sebuah keluarga, itu harus dikatakan sebagai klan. Alasan mengapa mereka satu keluarga adalah karena bertahun-tahun yang lalu, kota Badao pernah dilanda bencana. Saat itu, keluarga Jiang di kota Jiangning hampir mencabut kota Badao. Tapi saya tidak tahu kenapa, kota Jiangning kemudian meninggalkan kehidupan kota Badao. Kemudian, untuk memulihkan vitalitasnya secepat mungkin, kota Badao dengan ceroboh mengundang murid-murid dengan nama keluarga berbeda untuk bergabung dengan keluarga mereka dan memberi mereka nama. Bahkan, kota Badao juga mengadopsi anak yatim piatu dari daerah Longhe dan mengasah keterampilan pedang mereka sejak kecil. Jadi mereka tidak boleh dianggap sebagai sebuah keluarga, tapi sebagai marga atau marga. Setelah mendengar perkenalan Zhang Zhenqing, Lin Bai mengangguk dan berkata, begitulah. Zhang Zhenqing berkata dengan suara rendah, Saudara Lin, jangan meremehkan kota Badao. Mereka hanya memiliki satu set teknik pedang, yang disebut Tianju Bao. Sejak saat itu, kota Badao bertekad untuk mengasuh anak yatim piatu dan mengasah keterampilan pedang sejak kecil. Selama bertahun-tahun, ada banyak orang kuat di kota Badao. Bahkan beberapa orang kuat di kota Badao telah bergabung dengan divisi pemotong naga, divisi pedang gantung, atau militer, dan mereka memiliki reputasi yang hebat. Bahkan, kota Badao sekarang menjadi kekuatan terkuat di bawah kantor prefek di Kabupaten Longhe. Bahkan jika itu adalah kantor prefek, menurutku tidak tepat untuk melihatnya. Lagi pula, para murid kota Badao, baik di kerajaan suci atau militer, memiliki pengaruh yang besar. Oleh karena itu, mereka yang menulis catatan perjalanan Kabupaten Longhe tidak tahu bagaimana mendefinisikan status kota Badao. Katakanlah mereka klan. Tapi mereka bukan keluarga. Katanya mereka keluarga. Tapi sepertinya mereka bukan satu keluarga. Oleh karena itu, di banyak buku kuno, tidak ada catatan tentang kota Badao. Lin Bai tiba-tiba menyadari, tidak heran buku yang saya baca sebelumnya tidak memiliki catatan tentang kota Badao. Zhang Hu berkata sambil tersenyum pada saat ini, Saudara King, ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Kota Badao dan Jiangning selalu berselisih. Begitu kedua keluarga bertemu, itu akan menjadi pertempuran mati. Jika saya tidak salah membacanya, perahu roh yang terbelah oleh kota pedang seharusnya menjadi perahu roh kota Jiangning. Zhang Zhenqing berkata sambil tersenyum, kota Jiangning hampir memindahkan kota Badao dari Kabupaten Longhe pada saat itu. Bagaimana perseteruan sebesar itu bisa dikatakan telah berlalu di masa lalu? Zhang Tian berkata dengan suara rendah,
saya tidak tahu apakah Sen Qianlang telah datang di kalangan pemuda kota Badao kali ini. Sen Qianlang. Mendengar nama itu, mata Zhang Zhenqing menyusut dan seluruh tubuhnya menyeramkan. Lin Bai dapat melihat bahwa Zhang Zhenqing sedikit takut dengan nama itu. Lin Bai kemudian bertanya, "Saudara Zhang Tian, siapakah Sen Qianlang?" Zhang Tian berkata dengan suara rendah, dia awalnya seorang yatim piatu dan diadopsi oleh kota Badao ketika dia masih muda, tapi sekarang dia adalah yang terkuat di antara pemuda di kota Badao. Di Kabupaten Longhe, Sen Qianlang, pengganggu Badao kota, Li Qingxin, dokter racun hulusan, Jiang Yan, Raja Yan dari kota Jiangning, dan jurang awan Yuntian Taisui Yunjia di kota Dongyang. Ada juga Zuo Xiong, pedang menetes dari sekte pemburu, Baiman, sang peri giok dari klan Suyun, dan Erlong, putra klan Chanyang yang nakal. Orang-orang ini adalah yang terbaik di antara anak muda di daerah Longhe. Tidak berlebihan. Dalam beberapa tahun, ketika pencapaian mereka mencapai tingkat tertentu, para pejuang di daerah Longhe harus melihat wajah mereka. Ada satu lagi di Jianhua, sayang sekali. Ketika Danau Jianhu dihancurkan, dia juga dikuburkan bersamanya. Zhang Tian berkata sambil tersenyum. Zhang Zhenqing menganggukkan kepalanya dan berkata, "Ya." Orang-orang yang disebutkan oleh Zhang Tian adalah orang-orang yang disukai di Kabupaten Longhe, dan masing-masing dari mereka memiliki kekuatan absolut. Lin Bai bertanya, "Bagaimana mereka membandingkannya dengan Anda?" Zhang Zhenqing. Zhang Zhenqing berkata sambil tersenyum masam, "Saudara Lin bercanda. Jika saya bertemu Li Qingxin dari Hulusan dan Baiman dari Suyunzong, mungkin saya bisa bersaing dengan kedua wanita ini. Bahkan tidak bisa mengambil tindakan mereka. Bagaimanapun, jalan yang harus ditempuh antara kota Qianyai dan keluarga-keluarga besar ini masih panjang." Zhang Zhenqing berkata dengan suara rendah. Lin Bai berkata, "Sepertinya kita akan bertarung melawan talenta dari Kabupaten Longhe. Akhirnya, kita bisa melihat betapa cakapnya talenta dari negara suci pusat." Tuan kecil Sen Qianlang. Dokter racun Li Qingxin. Jiang Yan, Raja Ombak. Awan Yuntian Taisui Jurang. Zuo Xiong, pedang yang menetes. Baiman, peri Miaoyu. Tidak mungkin, nak, lama sekali. Nama-nama ini terdengar sangat menggertak. Saya tidak tahu seberapa kuat mereka. Lin Bai mengingat nama orang-orang ini dari lubuk hatinya. Jika dia memiliki takdir di tanah rahasia naga putih, dia ingin mengalaminya. Hanya ketika seseorang kuat sampai batas tertentu, para pejuang dunia akan memberinya nama. Seperti sebagian orang lemah, mereka tidak layak menyandang nama-nama ini. Misalnya, Zhang Zhenqing sudah menjadi salah satu orang paling berbakat di kota Qianyai, tetapi namanya tidak dapat disebutkan di Kabupaten Longhe. Tetapi jika Anda menyebutkan 6 kata, Tuan kecil Sen Qianlang, di Kabupaten Longhe, tidak ada yang tahu. Zhang Zhenqing diam-diam mengepalkan tinjunya dan berkata dengan suara rendah, "Saya harap mereka bisa datang." Tempat rahasia naga putih ini juga merupakan salah satu dari sedikit peluang bagus bagi saya untuk bersaing dengan mereka. Apakah untuk hari ini aku telah berlatih begitu keras selama ini? Saya harus mengalahkan mereka. Zhang Zhenqing mengepalkan tangannya. Dia sangat ingin bertemu dengan talenta dari 4 sekte besar dan 4 keluarga di tanah rahasia naga putih dan bersaing dengan mereka. Bab 3227 Musuh bertemu di jalan sempit. Berdiri di mulut kota mengobrol lama, Lin Bai dan yang lainnya juga melihat perahu-perahu roh memasuki kota Qingxi. Zhang Zhenqing berkata, karena tidak jauh dari waktu pembukaan alam rahasia naga putih, semua pasukan mengirim prajurit untuk membersihkan rumah di kota Qingxi, jadi pasukan utama datang ke kota Qingxi dan pada dasarnya tinggal di kediaman masing-masing. Ayo pergi. Hampir. Ayo kembali. Zhang Zhenqing terkekeh. Lin Bai mengangguk sedikit dan berbalik bersama Zhang Zhenqing dan yang lainnya. Berjalan di jalanan kota Qingxi, Lin Bai juga melihat banyak prajurit.
Mereka tampaknya adalah pejuang kota Qingxi. Setelah mereka melihat Lin Bai dan yang lainnya, mereka hampir semua bersembunyi di dalam kamar tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Mereka menutup pintu dan membuka barisan. Tapi mereka tidak tahu bahwa susunan mereka kosong di mata seorang pejuang seperti Lin Bai. Tapi Lin Bai dan Zhang Zhenqing tidak memperhatikan para pejuang aborigin ini. Zhang Zhenqing berkata dengan suara rendah, prestasi seni bela diri kota Qingxi umumnya tidak tinggi, tetapi setiap 100 tahun, orang-orang berbakat dan berkuasa di Kabupaten Longhe akan berkumpul di sini. Saya khawatir mereka belum pernah melihat prajurit sekuat itu. Dalam hidup mereka, secara alami, mereka akan memiliki rasa takut. Terutama beberapa tahun yang lalu, seorang pejuang dari kota kecil datang ke sini, dan sebuah keluarga di kota Qingxi membuat mereka marah dan membunuh keluarga tersebut dengan marah. Setelah itu, para prajurit di kota Qingxi akan bersembunyi setelah melihat kita datang. Mereka akan kembali setelah kita pergi. Bahkan beberapa dari mereka telah pergi ke pegunungan. Zhang Zhenqing berkata dengan suara rendah. Jika sebuah kota bahkan tidak memiliki menara Tianbao, itu sudah cukup untuk melihat bahwa standar kota ini tidak tinggi. Lin Bai tersenyum acuh tak acuh. Dia tidak menemukan lokasi menara Tianbao di kota Qingxi. Menara Tianbao dikatakan berada di tanah kuno. Di mana ada pejuang, di situ ada helm cabang. Namun di kota Qingxi, tidak ada cabang menara Tianbao. Bisa dibayangkan bahkan menara Tianbao pun tidak mau berbisnis di sini. Sumber daya seni bela diri dan budidaya pria itu hampir mencapai titik beku. Oh, bukankah ini Tuan Zhang Zhenqing dari kota Chiba? Saat Lin Bai dan rombongannya hendak kembali ke kediaman mereka, terdengar tawa kecil dari lantai 2 paviliun. 5 orang Lin Bai mendongak dan melihat di lantai 2 paviliun, seorang pria muda dengan senyum sinis menerkam jendela, menatap Lin Bai dan Zhang Zhenqing. Ketika Zhang Zhenqing melihat pria ini, wajahnya tidak bagus, ini benar-benar jalan musuh yang sempit. Ada apa? Zhao Zhou. Pada saat ini, di sisi Zhao Zhou, datanglah seorang pemuda heroik, punggung tegap, alis pedang, bintang, dewa yang kaya seperti batu giok, kecantikan yang hidup. Zhao Zhou mengepalkan tinjunya dan berkata sambil tersenyum, Saudara Cao, ini adalah jenius terkenal di kota Qianye dan tuan muda pertama Zhang Jia, Zhang Zhenqing. Seniman bela diri bernama Cao ini adalah salah satu murid inti Sekte Huntian. Kekuatannya setidaknya jauh lebih kuat dari Zhao Yang. Mata kakak bela diri Cao berkilat, dia menatap Zhang Zhenqing di jalan, dan berkata sambil tersenyum mencemooh, Hah, kota Qianye, Zhang Jiakou. Oh, aku ingat. Sepertinya keluarga ini ada hubungannya dengan Jianhu. Zhou berkata sambil tersenyum, ya, mereka adalah anjing paling setia di sekitar Danau Pedang. Mendengar percakapan antara Zhao Zhou dan kakak laki-laki Cao, Zhang Tian dan Zhang Hu sangat marah. Zhang Zhenqing dengan cepat membawa kedua orang itu dan berkata dengan suara dingin, yang lebih tua berkata, jangan membuat masalah, ayo kembali. Segera, Zhang Zhenqing tidak mau memperhatikan kedua orang ini, jadi dia langsung pergi ke kediamannya. Tanpa perlindungan Danau Jianhu, para pejuang di Zhangjia benar-benar seperti anjing yang kehilangan keluarganya. Kakak senior Cao merasa jijik melihat punggung Zhang Zhenqing. Zhao Zhou mencibir dan memandang Zhang Zhenqing. Tiba-tiba, matanya melihat Zhang Miao yang mengikuti Zhang Zhenqing. Zhao Zemu melontarkan cahaya licik dan berkata sambil tersenyum, Saudara bela diri Cao, ketika kita datang ke kota Qingxi, semua prajurit di sini telah pergi. Entah kita telah berlindung, tidak ada kesenangan, dan kita bahkan tidak bisa melihat kecantikan. Kakak laki-laki Cao, apa pendapatmu tentang wanita yang diikuti Zhang Zhenqing? Atau biarkan dia datang dan minum bersama kami. Zhao Zhou berkata sambil tersenyum. Kakak bela diri Cao melihat ke belakang Zhang Miao. Dia anggun dan bergerak. Dia juga berkata sambil tersenyum, tidak apa-apa.
Sekelompok pria minum, itu membosankan, biarkan dia datang. Zhao Zhou tertawa dan berteriak ke punggung Zhang Zhenqing, Zhang Zhenqing, berhenti. Zhang Zhenqing berhenti dan kembali menatap Zhao Zhou. Wajahnya dingin dan tidak berperasaan. Zhao Zhou berkata dengan penuh kemenangan, saudara bela diri Cao dari Huntianzong ingin Zhang Miao datang dan minum beberapa cangkir anggur. Saya tidak tahu apakah Zhang Jia ingin memberikan wajah ini. Ketika Zhang Miao mendengar ini, sebuah wajah kecil menjadi pucat pasi, dan wajahnya menjadi pucat. Saudara King, aku tidak ingin pergi, aku tidak ingin pergi. Zhang Zhenqing menepuk bahu Zhang Miao dan berbisik, jangan khawatir, Miao Miao. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Zhao Zhou, aku minta maaf. Miao Miao sedang tidak enak badan hari ini. Kami tidak bisa minum. Kami akan pergi. Zhang Zheng berkata dengan suara dingin. Zhao Zhou berkata dengan dingin, apakah kamu tidak ingin memberikan wajah Huntianzong? Kakak laki-laki Cao tampak sedikit tidak senang saat ini dan berkata, kamu benar-benar pemberani di kota Qianye. Jika Danau Pedang masih ada, kamu masih punya modal. Tapi sekarang Danau Pedang hilang, kamu masih begitu sombong. Apakah kamu ingin menghancurkan keluarga? Biarkan wanita itu datang secepatnya, jika tidak, kamu tidak akan mampu menanggung beban kota Qianye. Zhao Zhou mencibir, Zhang Zhenqing, saya menyarankan Anda untuk berpikir jernih. Tahukah Anda siapa kakak senior Cao? Dia adalah ayah dan anak dari 5 tetua Sekte Huntian. Di Sekte Huntian, dia ingin angin membawa angin. Dan hujan untuk mendatangkan hujan. Jika dia jahat terhadap keluargamu, jangan salahkan saudara laki-laki itu karena tidak menyelamatkan keluargamu. Zhang Zhenqing, apakah kamu mengerti? Zhao Zhou berkata sambil tersenyum. Zhang Zhenqing mendengar kata-kata Zhao Zhou, mengertakkan gigi dan gemetar karena marah. Ketika Zhang Miao mendengar bahwa asal-usul kakak laki-laki Cao ini sangat dalam, dia tidak tahan. Dia membuka mulutnya dan berbisik, atau, kenapa kamu tidak kembali dulu? Aku akan minum bersama mereka dan aku akan kembali. Tidak mungkin. Zhang Zhenqing segera berteriak. Zhang Tian juga berkata dengan marah, Miao Miao, apa hubungan antara keluarga Zhao dan keluarga Zhang Jia kita? Kamu tidak tahu. Jika kamu pergi sekarang, bukankah kamu mengirim daging kambing ke mulut harimau? Zhang Miao berkata dengan salah, tetapi kakak laki-laki Cao adalah putra Wu Zong adalah Wu Tian jika Huntianzong untuk keluarga kita sudah tamat. Zhang Zhenqing berdiri di jalan, terhina dan marah. Saudara Zhang, jika kamu kembali dulu, saya akan menemani Nona Zhang Miao naik. Lin Bai berkata sambil tersenyum saat ini. Bab 3228 Kakak Senior Cao. Saudara Zhang, kenapa kamu tidak kembali dulu? Saya akan menemani Nona Zhang Miao minum bersama mereka. Lin Bai berkata sambil tersenyum saat ini. Zhang Zhenqing merenung sejenak dan berkata dengan suara dingin, mereka benar-benar menipu orang. Mereka mengira Danau Jianhu telah hancur, dan Zhang Jiakou kita pasti akan binasa. Ayo, naik bersama. Zhang Zhenqing berkata dengan dingin. Ya, naiklah bersama. Saya ingin melihat apa yang ingin mereka lakukan. Kata Zhang Tianleng. Nenek, aku muak dengan kemarahan burung itu. Biarpun aku tidak bertarung di sini, saat aku berada di alam rahasia naga putih, lebih baik aku melawan mereka sekarang. Zhang Hu mengatupkan giginya dan menggeram. Segera, Zhang Zhenqing, bersama beberapa orang, langsung pergi ke paviliun lantai 2 dan datang ke depan kakak senior Cao dan Zhao Zhou. Setelah Lin Bai dan yang lainnya muncul, mereka melihat ada lebih dari selusin murid selain kakak bela diri Cao dan Zhao Zhou. Mereka adalah ahli seni bela diri keluarga Huntianzong dan Zhao, seperti Zhao Yang. Zhao yang melihat beberapa orang muncul, wajahnya menunjukkan senyuman dingin. Zhang Zhenqing berjalan mendekat dan berkata dengan suara dingin,
saudara Chao, bukan? Apakah kamu tidak ingin minum? Aku akan minum bersamamu. Kakak Chao perlahan duduk di bangku, memandang Zhang Zhenqing dengan nada mencemooh dan mencibir, apa yang kamu masih minum denganku? Keluar dari sini. Aku hanya meminta gadis itu untuk datang dan minum bersamaku, tapi aku tidak memintamu untuk datang dan minum bersamaku. Ketika Zhang Zhenqing sedang berbicara dengan kakak bela diri Chao, Lin Bai mungkin telah melihat pencapaian para seniman bela diri di sini. Pada dasarnya, mereka semua adalah prajurit muda yang luar biasa dari keluarga Hun Tianzong dan Zhao. Tidak ada prajurit yang bisa melampaui 3 level. JING. Zhang Zhenqing merasa terhina dan berdiri di depan kakak laki-laki Chao, tidak duduk atau berdiri. Zhao Zhou mencibir, Zhang Zhenqing, tidakkah kamu berpikir kamu apa-apa? Ini bukan kota Qianye. Anda dapat melakukan sesuatu di kota Qianye. Tapi di depan kakak senior Chao, kamu pikir kamu ini siapa? Bisakah kamu duduk dan minum bersama kakak laki-laki Chao? Zhang Zhenqing penuh dengan penghinaan dan kemarahan. Zhang Tian dan Zhang Hu juga marah. Sekarang Lin Bai maju sambil tersenyum dan berkata, kamu dan aku sama-sama laki-laki. Kita ini siapa? Bukankah kita orang yang sama? Lin Bai berjalan sambil tersenyum dan menatap kakak bela diri Chao. Kakak laki-laki Chao memegang gelasnya dan mengerutkan bibirnya dan berkata, anjing itu menggonggong. Zhao Zhou memandang Lin Bai dan berkata dengan dingin, ya, anjing itu menggonggong. Ini sangat keras. Lin Bai tersenyum dan berkata, kemarilah, pelayan. Pada saat ini, keduanya, menggigil di sudut, datang ke sisi Lin Bai dan berseru, ya. Lin Bai berkata, bawakan aku semua anggur di tokomu. Penjaga toko tampak ketakutan dan dengan cepat menganggukkan kepalanya, bagus, bagus. Tidak lama kemudian, bartender akan memindahkan tong besar. Dibutuhkan 10 orang untuk mengepung setiap barel. Setiap barel tingginya 2 orang. Totalnya 7 barel. Apakah ini semua anggur di tokomu? Tanya Lin Bai. Ya. Penjaga toko itu mengangguk. Baiklah, kamu turun. Lin Bai berkata sambil tersenyum. Kakak laki-laki Chao terlihat biasa saja dan menatap Lin Bai. Dia tidak takut sama sekali. Lin Bai naik dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu tidak ingin minum? Sekarang anggurnya sudah ada di sini, minumlah. Kakak senior Chao terkekeh, aku berkata, kamu apa? Dan duduk dan minum bersamaku. Lin Bai tampak normal dan berkata, jika kamu tidak melihat anggur di sini hari ini, aku akan membunuhmu jika kamu selesai meminum semuanya. Mendengar ini, kakak bela diri Chao sangat marah dan mendengus dingin, kamu bajingan, apa yang kamu bicarakan? Tahukah kamu siapa Laozi? Apakah kamu berani membunuhku? Lin Bai mengulurkan tangannya dan menekan kepala seniornya. Saudara Chao, dan menepuknya keras-keras ke tanah. Bang! Kepala Chao jatuh ke tanah, yang menghancurkan seluruh lantai. Dan kepala Chao, juga pada saat ini, kepala berlumuran darah. Ah! Jeritan datang dari mulut kakak senior Chao. Kakak senior Chao. Kakak senior Chao. Kakak senior Chao. Zhao Zhou, Zhao Yang dan yang lainnya bangkit dan menatap kakak bela diri Chao dengan gugup dan Lin Bai dengan marah pada saat yang sama. Lin Bai mengusap kepala Chao ke tanah dan membuat wajah kanannya berubah total. Dia berkata dengan suara dingin, aku akan memberimu semua anggur dalam 1 jam, kalau tidak aku akan membunuhmu. Lin Bai selesai dan melepaskan kepala kakak senior Chao. Kakak senior Chao mendapatkan kembali kebebasannya, mengulurkan tangan dan menyentuh wajah kanannya, rasa sakit yang membakar membuat wajahnya marah. Dia mengertakkan gigi dan menggeram, bunuh dia. Zhao Zhou dan Zhao Yang, serta murid sekte pemburu lainnya, baru saja akan bergerak. Pada saat ini, Lin Bai sekali lagi meraih kepala kakak laki-laki Chao dan menekannya dengan kuat ke tanah. Ada ledakan besar.
Lantai yang tadinya pecah, kini terbelah lagi, dan jaraknya semakin besar. Ah Chao berteriak kesakitan. Kakak senior Chao. Kakak senior Chao. Kakak senior Chao. Lin Bai menekan kepala kakak senior Chao ke tanah dan menginjak kakinya dengan keras. Dia berkata kepada Zhao Zhou, saya tidak menyangka bahwa kepala orang-orang yang telah memenangkan puncak wilayah itu begitu besi sehingga mereka tidak bisa menginjak-injaknya. Zhao Zhou memandang Lin Bai dengan marah dan berkata, kamu sudah mati, Hun Tianzong tidak akan membiarkanmu pergi. Aku punya banyak keluarga di dunia ini. Siapakah klan pemburu itu? Lin Bai mencibir dengan jijik. Kakak laki-laki Chao ada di tangan Lin Bai. Zhao Zhou dan yang lainnya tidak berani main-main. Mereka sangat khawatir Lin Bai akan membunuhnya dengan marah. Jika kakak senior Chao meninggal, meskipun pembunuhnya adalah Lin Bai, Zhao Zhou dan yang lainnya akan melompat. Jika Hun Tianzong terlacak, keluarga Zhao akan terlibat. Jadi Zhao Zhou tidak berani mengambil resiko. Ah, ah, ah. Kepala kakak laki-laki Chao diinjak oleh Lin Bai dan dia melolong dengan getir. Minum atau tidak? Lin Bai bertanya. Kakak senior Chao mengertakkan gigi dan menggeram, aku adalah putra dari 5 tetua Hun Tianzong. Jika kamu berani menghadapiku, ayahku akan membunuhmu. Lin Bai tidak bisa berkata-kata untuk tersenyum, dan sekali lagi kakak Chao memutar kepalanya dan bertepuk tangan keras ke tanah. Bisa dibayangkan serangan Lin Bai berlipat ganda. Dan kepala Chao, yang juga pecah darah, berubah menjadi labu darah. Minum atau tidak? Lin Bai berkata dengan dingin. Kakak senior Chao meraung, saya ingin menguasai lagu Zuo. Saya pasti akan memotong Anda menjadi beberapa bagian. Saya kehilangan kesabaran. Lin Bai menyeringai pahit. Dia mengeluarkan pedang panjang dari tas penyimpanannya dan menusukkannya dengan keras ke tulang rusuk kakak senior Chao. Darah berceceran di mana-mana. Ah, ah, ah. Kakak bela diri Chao berteriak dengan getir. Lin Bai mengeluarkan pedang dari tas penyimpanan dan menunjuk ke kepala kakak laki-laki Chao. Wajah Chao penuh darah. Dia melihat pedang dingin Lin Bai dengan ngeri. Saat pedang menusuk kepalanya, kakak senior Chao berseru dengan tergesa-gesa, aku minum, aku minum. Maafkan aku, maafkan aku. Bab 3229, dengan kekuatan, dia secara alami mendominasi. Aku minum, selamatkan hidupku, selamatkan hidupku. Aku salah. Tolong biarkan aku pergi. Aku akan meminumnya. Aku akan meminumnya segera. Kakak senior Chao meminta belas kasihan. Bas. Ketika kakak bela diri Chao memanggil untuk minum, pedang dingin Lin Bai berhenti di depan pelipisnya. Haha. Lin Bai mencibir dan mengambil pedangnya. Dia menendang kakak laki-laki Chao keluar dari ruangan. Dia berkata dengan suara dingin, jangan pergi jika kamu tidak bisa menyelesaikan meminumnya. Kakak senior Chao bangkit dari tanah dan menatap Lin Bai dengan darah di sekujur tubuhnya. Matanya penuh keganasan dan kemarahan. Lin Bai berkata, beritahu murid-murid sekte pemburumu untuk tidak bermain-main. Jika aku membunuhmu, mereka akan membunuhku lebih cepat. Tidak, kamu bisa mencobanya. Lin Bai menatap kakak bela diri Chao sambil tersenyum. Kakak bela diri Chao gemetar karena marah. Dia melihat 7 barel lebih tinggi darinya di aula. Matanya putus asa. Berapa lama aku harus minum begitu banyak anggur? Pada saat ini, Lin Bai menekuk jari-jarinya, dan kekuatan roh menembus ke dalam tubuh Chao dan menyegel bidang ramuannya. Untuk membiarkan kamu tidak menggunakan kekuatan spiritual untuk menghilangkan anggur, aku menyegel ladang ramuanmu. Kamu, mata kakak bela diri Chao memerah karena marah, menatap Lin Bai dan mengertakkan gigi. Lin Bai berkata dengan dingin, kesabaranku terbatas. Lin Bai meraung dengan suara dingin. Kakak laki-laki Chao menggigit giginya, memanjat tong anggur, membuka tutupnya, dan mulai
Minum. Lin Bai duduk di satu sisi dan menyaksikan kakak bela diri Cao minum. Karena ladang ramuan ditutup oleh Lin Bai, kakak bela diri Cao tidak dapat menggunakan kekuatan spiritualnya untuk melarutkan kekuatan anggur. Sebelum sepertiga tong anggur habis mabuk, langkah kakak bela diri Cao lemah dan kepalanya terasa berat. Saudara senior Cao. Jangan minum, saudara senior Cao. Saudara senior Cao. Zhao Zhou dan Zhao yang beberapa berteriak khawatir. Saat ini, kakak bela diri Cao tidak memiliki kekuatan spiritual untuk menghilangkan kekuatan minumnya. Jika dia minum anggur terlalu banyak, dia mungkin akan mati karena mabuk. Hahaha, aku tidak mabuk. Saya yang terbaik di dunia. Bagaimana aku bisa mabuk? Gelombang mabuk kakak senior Cao membubarkan orang-orang yang datang untuk mendukungnya. Kakak senior Cao mabuk dan berteriak, bagaimana aku bisa berada di sini? Aku akan keluar untuk bermain. Keluar dan bermain. Hun Tianzong dan prajurit keluarga Zhao saling mengejar. Sebelum pergi, Zhao Zhou berkata dengan dingin kepada Lin Bai, kamu sudah mati. Lin Bai duduk dengan tenang di atas meja dan berkata tanpa mengubah wajahnya, jika kamu ingin membalas dendam, silakan datang kepadaku. Zhao Zhou berkata dengan dingin, baiklah, apakah kamu berani meninggalkan asal dan namamu? Saya pasti akan melaporkan lebih sedikit kepada sesepuh sekte Huntian dan mencabut klan keluarga di belakang Anda. Lin Bai sedikit merenung dan berkata, potong gunung bulan, Lin Bai. Aku ingat kamu. Zhao Zhou mendengus dingin dan buru-buru keluar untuk mengejar kakak bela diri Cao. Setelah kerumunan itu pergi, Lin Bai bangkit dan datang ke jendela. Dia melihat di jalan, kakak senior Cao sedang mabuk dan mengetuk pintu ke pintu. Selain itu, tampaknya mereka telah merobohkan beberapa tempat tinggal keluarga besar. Jika mereka tidak mengenal kakak bela diri Cao, jika tidak, mereka akan membunuhnya dengan satu tangan. Ayo, kembali. Lin Bai berkata sambil tersenyum. Zhang Zhenqing berkata sambil tersenyum, Saudara Lin, kamu benar-benar pengganggu. Yang dikatakan Lin Bai, jika kamu memiliki kekuatan, secara alami kamu akan menjadi sombong. Jika kamu tidak memiliki kekuatan, kamu hanya bisa terima hidupmu. Zhang Zhenqing sedikit mengangguk dan memahami kata-kata Lin Bai. Zhang Zhenqing berkata, tetapi Saudara Lin, hari ini kamu akan memulai untuk Zhang Jia. Aku khawatir Hun Tianzong dan keluarga Zhao sudah menjagamu. Lin Bai tertawa, jangan khawatir, biarkan mereka datang. Jangan katakan hanya beberapa pejuang yang ingin memenangkan posisi teratas. Bahkan jika 9 kali yang memenangkan posisi teratas, saya tidak takut. Ayo, kembali. Lin Bai berkata dengan ringan. Segera, mereka semua kembali ke rumah Zhang Jia. Zhang Tianxiang segera membicarakannya. Setelah mendengar ini, Zhang Tianxiang hanya terdiam lama, mengatakan bahwa Zhang Zhenqing dan yang lainnya tidak akan keluar dalam waktu dekat, jadi mereka akan tinggal di mansion dan menunggu pembukaan rahasia naga putih. Selain itu, Zhang Tianxiang tidak menghukum Zhang Zhenqing. Karena Zhang Tianxiang juga mendengar bahwa ini adalah provokasi Zhao Zhou dan orang lain terlebih dahulu. Apalagi jika Zhang Jia selalu mengalah, itu hanya akan membuat Zhang Jia dan Hun Tianzong maju. Jika ini berlangsung lama, diperkirakan bahkan jika Zhang Jia tidak dihancurkan oleh keluarga Zhao, basisnya sendiri akan runtuh secara otomatis. Oleh karena itu, Zhang Tianxiang tidak menyalahkan Zhang Zhenqing, tetapi juga tidak memujinya. Dalam beberapa hari terakhir, dilaporkan bahwa murid-murid Hun Tianzong mabuk dan gila di kota Qingxi. Terlebih lagi, konon dia pergi ke rumah besar kota Badao ketika dia mengetuk pintunya. Akibatnya, dia ditangkap oleh para pejuang kota Badao, yang merupakan pemukulan hebat lainnya. Rumah Hun Tianzong. Semua tetua sekte Huntian duduk di aula. Kakak bela diri Cao berdiri di samping dengan air mata berlinang. Berhentilah menangis dan ceritakan pada kami apa yang terjadi.
Seorang tetua memarahi dengan dingin, Hun Tianzong kehilangan orang sebesar itu, bukankah itu cukup? Sesepuh lainnya terdiam dan berkata, Cao Qian, jika kamu minum terlalu banyak, kamu bisa kembali ke kediamanmu. Bagaimana kamu bisa pergi ke kota Qingxi dan mabuk dan marah? Sekarang, di kota Qingxi, ada prajurit muda berbakat dan orang-orang tua yang kuat di Kabupaten Longhe. Bukankah memalukan bagi kita untuk tinggal di Hun Tianzong? Apa yang terjadi? Ceritakan padaku. Balas pada yang lebih tua. Cao Qian menjelaskan keseluruhan cerita kejadian itu secara rinci, dan akhirnya berkata, dengarkan Zhao Zhou, pria yang mengaku sebagai pejuang yang membelah Gunung Bulan, bernama Lin Bai. Elder, Anda harus membuat keputusan untuk saya. Cao Qian mendongak dan berkata pada para tetua. Mengapa kamu belum pernah mendengar nama kekuatan ini? Seorang tetua dari Sekte Huntian berbisik. Penatua lainnya, sambil merenung sedikit, berkata, saya ingat ada klan seperti itu di Kabupaten Longhe, tetapi klan ini telah dihancurkan 500 tahun yang lalu. Jianyushan bukanlah sekte besar 500 tahun yang lalu. Seluruh klan dihancurkan dalam waktu 100 tahun setelah berdirinya. Di antara mereka, yang paling berkuasa adalah pendiri Gunung Pemotong Bulan saat itu. Dia seorang wanita. Namanya sepertinya memotong bulan. Pendirian sekolah Gunung Pemotong Bulan didasarkan pada seperangkat 9 pedang untuk memotong bulan. Dikatakan bahwa pendiri Gunung Pemotong Bulan menggunakan rangkaian teknik pedang ini untuk mengalahkan semua orang kuat di Kabupaten Longhe yang tidak mampu mengangkat kepala mereka. Tetua itu berkata dengan suara rendah, selain itu, menurut catatan dari Sekte Huntian, tampaknya kehancuran Gunung Jianyu ada hubungannya dengan Sekte Huntian kita. Mengapa? Tanya seorang penatua. Penatua berkata, pada saat itu, Prefek Kabupaten Longhe menyukai pendiri Gunung Jianyu dan ingin menikahinya, tetapi dia tidak berani. Prefek Longhe saat itu diam-diam menginstruksikan kami Hun Tianzong untuk menangani Gunung Jianyu. Siapa yang tahu wanita ini begitu rela membelok hingga gunung itu hancur. Dia bunuh diri dan tidak berjanji untuk menikah dengan Gubernur Longhe saat itu. Karena itulah gunung ini didirikan kurang dari 100 tahun yang lalu dan dihancurkan. Bab 3230, datang untuk membalas dendam. Tetua Hun Tianzong berkata dengan dingin, jadi, ini untuk membalas dendam. Lin Bai tidak pernah membayangkan bahwa kehancuran Gunung Jianyu memiliki hubungan yang begitu baik dengan Hun Tianzong. Alasan mengapa Lin Bai mengaku berasal dari Jianxiu di Gunung Jianyu adalah karena Lin Bai membutuhkan identitas baru untuk menyembunyikan mata orang-orang di Kerajaan Suci Pusat untuk jangka waktu yang akan datang. Menurut Sujin, Gunung Jianyu telah hancur ribuan tahun yang lalu. Lin Bai berpikir bahwa meminjam nama sekte ini tidak boleh diingat oleh terlalu banyak orang. Selain itu, Sujin juga mengatakan bahwa sekte ini adalah kekuatan yang sangat lemah ribuan tahun yang lalu, dan banyak orang tidak akan mengingatnya sama sekali. Namun Lin Bai tidak menyangka bahwa Hun Tianzong adalah pembunuh yang menyebabkan kehancuran Gunung Jianyu. Dan hal ini, tepatnya, baru terjadi 500 tahun yang lalu. 500 tahun, bagi orang awam, itu adalah angka astronomi. Namun, itu hanyalah sebuah perjalanan panjang bagi mereka yang berhasil meraih posisi teratas. Bahkan di sekte pemburu saat ini, terdapat nenek moyang yang telah hidup lebih dari 500 tahun. Bahkan nenek moyang ini ikut serta dalam perang yang menghancurkan Gunung Bulan 500 tahun lalu. Namun, setelah mendengarkan Cao Qian, tampaknya kultivasi pria ini tidak tinggi, dan dia hanya memenangkan posisi teratas. Kalau begitu, kita tidak perlu membersihkannya. Lagu Zuo. Pada saat ini, sesepuh Hun Tianzong berteriak. Di aula, pemuda, yang berdiri diam, mengangkat kepalanya dan menatap para tetua. Tetua Hun Tianzong berkata dengan suara rendah, orang ini akan diserahkan kepadamu untuk ditangani. Zuo Song menganggukkan kepalanya dan berkata, bagus.
Chao Qian berkata dengan penuh semangat, "Saudara Zuo Song, aku akan pergi bersamamu. Aku harus membunuh bajingan ini dengan tanganku sendiri." Tetua dari Sekte Huntian berkata dengan suara dingin, "Apakah tidak cukup banyak orang yang tersesat di Sekte Huntian? Jangan lakukan itu di kota Qingxi. Biarkan orang-orang kuat dari klan lain menertawakannya. Saat dia berada di alam rahasia Naga Putih, dia akan melakukannya, atau setelah meninggalkan tempat rahasia Naga Putih, dia akan meninggalkan kota Qingxi dan membunuhnya lagi. Apakah kamu mengerti?" kata sesepuh Huntianzong. Zuo Song sedikit mengangguk, dan Chao Qian tidak berani berkata apa-apa lagi. Dalam beberapa hari terakhir, Lin Bai telah berlatih teknik pedang di kediaman Zhang Jia. Penatua Zhang Tianxiang memerintahkan agar Zhang Zhenqing dan anak muda lainnya tidak keluar rumah hari ini, untuk menghindari bencana. Faktanya, kota Qingxi sangat menderita akhir-akhir ini. Misalnya, salah satu keluarga besar di kota ini memukuli murid dari keluarga besar lainnya hingga 7 lubang dan berdarah, dan kedua keluarga tersebut seketika menjadi musuh. Misalnya, murid sekte itu bertengkar dengan sekte lain di jalan, dan pertempuran berdarah pun terjadi. Berita semacam ini terbang melewati tembok dalam aliran yang tak ada habisnya dan menyebar ke telinga setiap pejuang. Hal yang paling mengejutkan adalah Shen Qianlang dari kota Badao bertemu dengan Jiang Yan dari kota Jiangning di jalan. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mereka langsung menghunus pedang. Pada akhirnya, Shen Qianlang hampir membunuh Jiang Yan dengan pisau. Untungnya, keluarga Jiang yang kuat tiba tepat waktu dan menyelamatkan Jiang Yan. Perang ini sekali lagi membuat Shen Qianlang terkenal. Saat ini, di kota Qingxi, Yunlong bercampur aduk. Ada banyak sekali murid klan dari seluruh kota. Semuanya adalah murid keluarga yang luar biasa. Mereka bangga ketika datang ke sini. Tentu saja, ada beberapa pertengkaran di sungai. Namun, seringkali satu kata tidak sejalan dengan kata lainnya. Semuanya menunggu dibukanya tempat rahasia naga putih di kota Qingxi. Seiring berjalannya waktu, dalam sekejap mata, 7 atau 8 hari telah berlalu. Saat fajar menyingsing, tiba-tiba terdengar suara orang-orang dari kota Qingxi, "Ayo, ayo, buka, buka, alam rahasia naga putih telah terbuka." Ketika suara itu datang, mereka langsung mendengar suara pecahnya langit, terbang keluar kota batu biru dari awan. Lin Bai berdiri di halaman, mendongak dan melihat langit di atas kota Qingxi. Para ahli seni bela diri yang padat dan kuat bergegas keluar dari kota Qingxi seperti belalang. Lin Bai datang ke aula utama rumah Zhang Jia. Saat ini, prajurit Zhang Jia lainnya datang ke sini satu demi satu. Zhang Tianxiang menatap pria kuat yang terbang di atas awan dan berbisik, "Seharusnya alam rahasia naga putih telah terbuka. Sekarang adalah waktunya ketika susunannya lemah. Kita harus mengambil kesempatan ini untuk memasuki alam rahasia naga putih. Kalian anak-anak, kalian harus berhati-hati saat berjalan bersama. Tapi kami punya misi. Kami tidak bisa melindungimu di alam rahasia naga putih, mengerti? Jika kamu bertemu dengan tuan dari keluarga Zhao, ingatlah untuk membunuh secara langsung, jangan tinggalkan tanganmu." Zhang Tianxiang berkata dengan dingin. "Apakah kalian semua mengerti?" Zhang Tianxiang bertanya. "Mengerti." Semua orang bela diri Zhang mengangguk dan berkata, "Baiklah, ayo pergi." Zhang Tianxiang terbang, bergegas keluar dari mansion dan langsung menuju ke awan. Dan kemudian, Zhang Zhenqing, Lin Bai dan yang lainnya saling memandang dan mengikuti. Ketika Lin Bai melonjak ke langit, dia melihat ke atas dan melihat gunung halus sebelum dia melihat pintu masuk kota Qingxi. Seperti yang dikatakan Zhang Zhenqing hari itu seperti fata morgana. Saat ini, banyak prajurit yang berada dekat dengan pegunungan halus, dan tubuh mereka menghilang saat mereka melangkah ke dalamnya. Semakin banyak prajurit yang bergegas keluar dari kota Qingxi dan langsung menuju alam rahasia naga putih.
Zhang Zhenqing berkata kepada Lin Bai, "Saudara Lin, ayo cepat." Meskipun jumlah tempat di alam rahasia naga putih terbagi di Kabupaten Longhe, masih banyak orang seni bela diri yang memancing di perairan yang bermasalah. Tapi susunan ini hanya bisa melewati 1.000 orang. Setelah 1.000 orang, susunannya akan menjadi lebih kuat. Bahkan jika alam Tao datang, diperkirakan akan sulit untuk memasukinya. Lin Bai menganggukkan kepalanya dan berkata, "Oke, mari kita lanjutkan dan membicarakannya." Kecepatan Lin Bai secara alami jauh lebih cepat daripada mereka. Dia dalam sekejap dan bergegas ke tempat rahasia naga putih. Sua. Lin Bai seperti meteor, melewati kerumunan, dan datang langsung ke batas ilusi. Setelah percobaan, Lin Bai langsung melangkah ke dalamnya. Melangkah ke dalam susunannya seperti berjalan melalui tirai air. Dalam sekejap, Lin Bai datang ke dunia lain, di mana terdapat pegunungan yang terus-menerus, dan di gunung itu, Anda dapat melihat istana-istana yang runtuh di mana-mana. Pegunungan ini sangat besar, tubuh gunung semuanya seputih salju, di puncak gunung, Anda dapat melihat salju. Ini adalah tempat rahasia naga putih. Setelah memasuki tempat rahasia, Lin Bai melihat ke belakang dan menunggu Zhang Zhenqing dan yang lainnya untuk masuk. Kecepatan Zhang Zhenqing dan yang lainnya secara alami tidak secepat Lin Bai. Tapi Lin Bai berdiri di pintu masuk, menunggu Zhang Zhenqing. Zhang Zhenqing belum datang, tapi dia sedang menunggu sekelompok orang lain. "Itu kamu." Sesaat setelah dia masuk ke dalam barisan, dia menatap Lin Bai dengan wajah dingin. Kemudian dia memanggil seorang pemuda di depannya, "Kakak senior Zuo Song, ini orangnya." Orang-orang ini adalah Chao Qian dan Zuo Song dari Huntianzong. "Apakah itu dia?" Lagu Zuo terlihat dingin. Jalan musuh sempit." Lin Bai berkata dengan dingin.